Jadi kalau sudah sampai pada derajat menghambakan diri kepada Allah, bukan karena berdesak, memang betul-betul melihat tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Sini dikatakan, catat, seorang guru sejati adalah dia yang bisa menyebabkan kita, menyebabkan muridnya itu semakin mencintai Allah, menjadi jalan menuju Allah. Kalau wali itu adalah dia yang airnya itu ketika orang sakit perut minum air dari dia langsung sembuh. Kalau tidak bisa menyembuhkan berarti diragukan kewaliannya, gitu boboten. Apa bedanya antara wali dengan dukun? Itu Syekh Ahmad bilang gini, inna ahwalal awliya la tajri ala qanuni ahadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah, penyebab terputusnya hubungan antara guru dengan muridnya itu yang paling utama adalah faktor su'ul adab. Su'ul adab dari murid kepada gurunya. Meskipun itu hanya di dalam hati. Tentu sekali lagi, ini adalah kaitannya dengan keterikatan seorang murid thariqah dengan syekhnya. Ini yang salah satu menjadi ujian yang paling berat untuk keikhlasan seorang murid kepada gurunya, kepada syekhnya. Sini kita akan sedikit menambah tentang takbir dari kitab ini. Fa idza arafta hadza fa'rif anna Rabba subhanahu wa ta'ala yu'badu la li ghordin. Kalau kamu sudah tahu hal-hal yang menjadi dampak dari ketidakbenaran kita, baik dalam menghambakan diri kepada Allah, juga salah dalam niatan kita kepada guru kita, maka di sini dikatakan anna Rabba subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu yu'badu la li ghordin. Allah itu disembah, kita menyembah Allah la li ghordin, bukan karena tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan apa-apa. Tapi karena memang Allah itu di sini dikatakan balikaunihi ilahan yastahiqul uluhiyata wal ubudiyata. Karena memang Allah itu adalah zat yang berhak. Berarti menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk dituhankan dan sekaligus untuk disembah. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan dituhankan. Kenapa perlu penegasan seperti ini? Dan ini satu nafas dengan makna la ilaha illallah. Jadi penafian dulu, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan mengatakan Allahu ilahun, bukan sekedar Allah Tuhan. Kalau cuman kalimatnya ini, bisa saja ada Tuhan selain Allah. Tapi ditegaskan dulu, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ini namanya
menafikan illallah. Kemudian diisbatkan kecuali Allah. Kenapa? Koridor Islam itu begitu. Karena memang pada dasarnya menjadi fitrah manusia itu mengagungkan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan menganggap kekuatan di atas kekuatan kita. Ada kecenderungan seperti itu. Saya pernah bilang, bahkan meskipun dia itu seorang PKI yang katanya tidak bertuhan, mungkin tidak bertuhan Allah, tidak bertuhan agama-agama lain. Tapi kalau ada kecenderungan mempowerkan segala sesuatu yang ada di luarnya, itu tetap ada. Saya baca itu riwayat-riwayat tentang PKI itu, kalau sudah menyanyikan lagu apa namanya, genjreng-genjreng, itu bagaimana khusyuknya, nggih. Itu merasakan ada kuat. Meskipun kalimatnya bukan Tuhan sebagaimana pada umumnya, tapi merasakan itu. Dan itu berlaku untuk seluruh manusia. Karenanya ditegaskan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka di sini dikatakan, Allah itu yu'bad la li ghardin. Allah adalah zat yang disembah bukan karena apa-apa. Bal likaunihi ilahan yastahiqul ubudiyyata wal uluhiyah. Karena memang Allah itu yang berhak antara hak dan kewajiban. Orang punya hak atas si fulan, maka itu artinya fulan punya kewajiban kepada orang itu. Panjenengan sebagai orang tua punya hak atas anak-anak panjenengan. Bahasa lainnya, anak-anak panjenengan punya kewajiban kepada kalian sebagai orang tua. Begitu juga sebaliknya, antara hak dan kewajiban. Maka kalimatnya di sini ilahan yastahiqu. Allah punya hak untuk disembah oleh kita. Artinya kita berkewajiban menyembah Allah. Ini lima huwa alaihi min mahamidis sifatil aliyati wal asma al bahiyati wa hadhihi hiyal ibadatul ulya. Jadi kalau sudah sampai pada derajat menghambakan diri kepada Allah bukan karena berdesak, memang betul-betul melihat tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Di sini dikatakan wahadihi hiyal ibadatul ulia. Inilah yang disebut dengan ibadah yang sangat tinggi derajatnya. Atau bahasa gampangnya yang sebagaimana yang sering saya katakan, ini termasuk ibadatus syukri, bukan ibadatus syarti. Kemarin begitu. Wa kadzalika asy-syekh yushabu la li ghardin. Begitu juga seorang guru, seorang syekh yushabu. Kita deketin, kita layani, kita berkhidmat, itu la li ghardin, bukan untuk sesuatu apa-apa, atau bukan karena ada maksud yang sempit, apalagi cuman masalah duniawi, bukan. Bal litajallu bihi muwalatahu ila wilayatillahi ta'ala. Artinya karena memang seorang syekh itu, syekh yang sejati itu memang dia yang menunjukkan jalan menuju Allah. Diakui atau tidak, kebanyakan kalangan awam itu melihat syekh-syekh atau para wali itu karena berdesak ke karep. Merasa ada keuntungan yang bisa didapat, wabil khusus masalah duniawi, yang tidak bisa didapat secara kasat mata. Yang diharap seperti itu. Kisah menarik. Ini begini. Waqa'a ala rajulin dararin
Fatalaba min khatbil awliya Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an ay yatasarraf lahu fihi kama kana yatasarrafu al-awliya as-sabiqun. Jadi ini kisahnya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad sudah terkenal sebagai waliullah. Sudah banyak didengar karomah-karomah dari Syekh Ahmad. Kemudian ada seorang buta. Seorang buta datang kepada Syekh Ahmad dan meminta kepada Syekh Ahmad untuk bisa menyembuhkan kebutaannya, mungkin katarak atau kebutaannya, karena beranggapan kalau wali itu eseram atau ecopai atau dikasih air kemudian eropaki, ada khasiat yang diyakinin. Itu yang difaham oleh kalangan awam umat Islam. Nah sekarang bagaimana Syekh Ahmad memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat seorang wali. Wahai Syekh Ahmad, panjenengan adalah seorang syekh yang terkenal, seorang wali. Ini mata saya buta. Tolong dong sembuhkan mata saya ini supaya bisa melihat lagi. Sebagaimana banyak para wali yang bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh sembarang orang. Begitu bahasanya mungkin. Faqala lahu, kemudian Syekh Ahmad bilang ke orang itu, inna ahwalal awliya la tajri ala qanuni ahadin. Hai, kisana, bahwa saja konun atau aturannya seorang wali itu tidak berjalan atau tidak bisa disamakan dengan siapa saja. Umpamanya si wali ini bisa begini, kemudian kalau kamu mau dianggap sebagai wali, kamu harus bisa begini. Tidak. Itu berarti kita memberikan aturan kalau wali itu harus begini. Kalau wali itu adalah dia yang airnya itu ketika orang sakit perut, minum air dari dia langsung sembuh. Kalau tidak bisa menyembuhkan berarti diragukan kewaliannya. Gino boboton. Apa bedanya antara wali dengan dukun? Nah, itu Syekh Ahmad bilang gini, inna ahwalal awliya la tajri ala qanuni ahadin wala fi sabili wahidin wala haisu kulli ma aradu. Jadi patokannya seorang waliullah itu tidak bisa distandarkan dengan patokan wali yang ini, kemudian dengan aturan begini, dan distandarkan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka taunya kalau wali itu begini bisa jalan di air, umpamanya. Kamu bisa jalan di air, nah, berarti bukan wali. Nah, itu maksudnya begitu maknanya. Balil amru fi dzalika mauqulun ilallah. Wahai kisana, hal-hal yang seperti itu semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Bukan urusannya si wali itu. Bukan urusannya si wali. Jarin ala qanuni masyiatihi. Hal-hal yang seperti itu, jarin ala qanuni masyiatihi, itu berjalan atau seiring dengan kehendak Allah. Dengan masyiatullah di sini. Fama qama waliyun fi amrin bikhtiyari. Tidak ada satu orang waliullah pun yang dia itu bisa melakukan sesuatu dengan sekehendaknya. Tidak ada. Apalagi sampai ngaku-ngaku sebagai waliullah hanya karena bisa mana tekeres. Jangan merasa atau bahkan jangan dianggap sebagai waliullah hanya karena bisa nyarangucen, bisa mendatangkan hujan. Sama sekali nggak bisa seperti itu. Ini yang dimaksud. Fama qama waliyun fi amrin bikhtiyarihi wala yatasarrafu waliyun fi syai'in bi amrihi wa iradatihi. Gak bisa seorang wali itu atengka karabat hibi itu gak bisa. Betul seorang wali mungkin ini bukan cuma wali, semuanya mempunyai rasa iba. Kemudian ketika sakit betul ingin bisa supaya cepat sembuh. Bukan cuma wali, semuanya juga ingin ingin berdoa untuk kesembuhan saudara kita.
Tapi tidak bisa seorang waliullah itu, ini menurut dawuhnya Syekh Ahmad, kemudian sembuh enggak. Bal kullu dzalika jarin ala hukmi masyiatillahi ta'ala fa innahu huwal fa'il lima yurid. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Bisa saja ada seorang wali yang betul-betul mantilah. Kemudian memang sudah ditakdirkan oleh Allah, si wali ini bisa ketemu dengan orang ini. Kalau umpamanya tidak ditakdirkan, semantih apapun si wali ini, pasti ada saja jalan. Lo bisa ketemu, atau yojeg bi walina, atau menampakkan lap mahelap, jadab. Jadi semuanya itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekarap si wali. Gini maksudnya. Fakam min waliyin yajri fi idharil karomat alal qanunil ladzi ta'lamuhul ama haitsu sa'a wa kaifa sa'a. Betapa banyak seorang wali yajri fi idharil karomat, di mana nampak dari si wali ini keramat-keramat yang banyak sekali. Ala qanunil ladzi ta'lamuhu al-amah, sebagaimana yang diketahui oleh orang awam. Betapa banyak seorang waliullah itu yang ditampakkan oleh Allah kekeramatannya sebagaimana yang diketahui oleh kaum awam. Wa kam min waliyin adimil qadri aliyil maqam qad adbaru anil qaun billah. Dan betapa banyak juga waliullah yang derajatnya lebih tinggi dari mereka yang dinampakkan karomahnya itu, tapi memang sama Allah tidak ditampakkan. Artinya adbaru an kaun, tidak dinampakkan oleh Allah kepada para umat manusia. Bisa saja ini menjadi ujian si wali, atau mungkin ini menjadi ujian kalangan awam atau kalanganmu muridnya. Jadi betapa banyak seorang waliullah itu yang memang disengajakan, bahkan dia justru lari, justru bersembunyi, karena khawatir mengganggu kenikmatannya bersama dengan Allah. Betapa banyak waliullah itu yang sengaja menyembunyikan jati dirinya, karena sudah merasakan nikmatnya komunikasi dengan Allah. Ini bihaisu alla ilma lahu bikulli ma siwallah. Fa idza arada tasrifa wa idharil karamat ala haddi ma huwa ma'ruf lil awliya muni'a min dzalika bi hukmi masyiatillah li amrin ya'lamuhu Allah la ya'lamuhu ghairu. Ini sama. Jadi nggak bisa diatur. Syekh, tak tolong doa begini nih. Biasanya yang lain-lain mustajab, artinya manti. Tapi kok tepat kebaben. Si walinya juga nggak tahu. Itu semua sebabnya hanya Allah yang tahu. Maka di sini bisa kita faham, la ya'riful wali illal wali. Ini masyhur ini kalimat ini. Tidaklah mengetahui seorang wali kecuali sesama walinya. Pemaknaan umum kalimat ini dimaknain bahwa wali nggak bisa diketahuin kecuali sesama wali. Mun bener saya nunjuki itu wali, berarti wamatuwah menganggap dirinya sebagai wali. Kalau saya justru memaknai la ya'riful wali illal wali, itu sebuah kalimat untuk kita mengantisipasi diri. Maksudnya gimana? Ada hadis qudsi yang masyhur. Hadis qudsi yang sangat masyhur berbicara tentang waliullah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi atau menghina atau menyakiti seorang waliullah, faqad adantuhu bil harbi. Maka Allah tegaskan, saya kumandangkan baginya perang. Tentu hadis ini kita tidak bisa mengatakan siapa yang tahu wali.
Tidak ada yang tahu wali kecuali seorang wali. Gimana mau menyakitin? Di sini saya memaknai kita lebih baik salah memuliakan seseorang, menganggap dia itu wali padahal bukan wali, daripada salah menghina orang yang kita anggap dia itu bukan wali padahal dia itu waliullah. Paham? Maksud saya begini, jadi sekali lagi, lebih baik salah dalam berbuat baik kepada orang yang kita anggap dia sebagai wali meskipun dia itu bukan waliullah, daripada salah berbuat jelek, menghina seseorang, menyakitin seseorang yang kita sepilikan karena kita meyakini dia bukan seorang wali, padahal kenyataannya waliullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah. Summa innal amra alladzi talabtahu minni fit tasarruf fi zawali dararika lam ajid ilahi sabilan wala hilatan wala ta'wilan. Ini hanya Syekh Ahmad meneruskan. Kemudian perkara yang kamu inginkan dari saya bisa menghilangkan kebutaan kamu itu agar kamu bisa melihat lagi, itu saya nggak tahu caranya lah, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kata Syekh Ahmad. Semua itu bergantung dengan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita jangan pernah menisbatkan guru kita itu dengan karomah-karomah atau kekeramatan seorang waliullah, lalu kita nisbatkan, dan kecintaan hati kita, tawaduk hati kita, adab kita justru bisa berkurang karena alasan kita tidak menemukan kekaromahan dari guru kita. Jadi Syekh Ahmad bilang itu, saya nggak tahu lah. Ini. Wa kadzalika syekh yushabu la li ghardin bal litajallubihi mu'alatahu ila wilayatillahi ta'ala. Nah ini Syekh Ahmad menjelaskan kepada kita hakikat seorang guru, hakikat seorang syekh. Siapa sebenarnya syekh itu? Ada satu hadis yang masyhur an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tayanna birijalin yaumal qiyamati bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u limanazilihim minallah. La yu'tayanna birijalin, akan didatangkan orang-orang. Jadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi nanti akan datang kelompok orang-orang itu, mereka itu bukan golongan para nabi. Wala syuhada, mereka juga bukan golongan para syuhada. Yagbituhumul anbiya wasyuhada limanazilihim minallah. Meskipun mereka ini bukan golongan para nabi, meskipun mereka ini bukan golongan para syuhada, tapi mereka ini membikin cemburu. Yagbituhumul anbiya wasyuhada. Mereka ini membuat para nabi dan para syuhada cemburu. Limanazilihim minallah. Cemburu karena kedekatan orang-orang ini, kedekatan minallahi, dari Allah. Jadi ketika hari kiamat nanti, posisi mereka ini, orang-orang ini dekat sekali dengan Allah. Yakununa ala manabira min nurin. Mereka itu nanti akan berada ketika hari kiamat, berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya.
bersinar tempat mereka itu. Saking mulianya posisi mereka di sisi Allah. Umat manusia pada repot untuk urusan hisab, repot mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka selama di dunia. Nah, kelompok orang-orang ini justru mereka mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Tempatnya khusus, bersinar, tidak bisa ditempatin orang lain. Kalau umpamanya di lapangan bola, ini sudah VIP. Sudah pesanan khusus itu. Sudah dipesan mulai di dunia. Ini, qalu, para sahabat tanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah memberikan gambaran, nanti ada orang-orang ketika hari kiamat itu bukan dari golongan Nabi. Kemudian bukan orang-orang yang termasuk golongan syuhada, maksudnya yang mati perang. Tapi posisi mereka, tempat mereka itu sangat mulia di sisi Allah. Tempatnya nanti ada di mimbar-mimbar yang bercahaya. Nah, sahabat karena diceritakan oleh Rasulullah penasaran. Qalu, mereka bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala. Lantas Rasulullah menjawab, humul ladzina yuhabbibunallaha ilan nas wa yuhabbibunan nasa ilallah. Mereka itu adalah yuhabbibunallah ilan nas. Orang-orang ini adalah mereka yang menyebabkan Allah mencintai seseorang. Jadi menyebabkan Allah mencintai seseorang. Wa yuhabbibunan nas ilallah. Dan menyebabkan orang-orang ini mencintai Allah. Jadi ini sebagai penengah gitu. Mereka ini adalah orang alladzina yuhabbibunallah ilan nas wa yuhabbibunan nas ilallah. Membuat Allah dan membuat mereka orang-orang mencintai Allah, tentunya dengan kecintaan yang khasah. Tentu kecintaan Allah kepada orang ini karena kecintaan orang ini yang betul-betul kepada Allah. Maksudnya siapa ini? Di sini dikatakan wabilafdin, dan dengan pembahasan atau kalimat lain, inna ahabbal ibadi ilallah alladzina yuhibbunallah wa yuhabbibunallah ila ibadih. Dengan kata lain, hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang yuhibbunallah, mereka yang mencintai Allah, wa yuhabbibunallah ila ibadihi, dan menjadikan hamba-hamba Allah juga cinta kepada Allah. Ya, ini tugasnya seorang guru itu. Apa maksudnya? Menjadikan kita lebih cinta kepada Allah. Betapa banyak seorang guru yang berhasil menjadikan murid-muridnya ini menjadi kekasih Allah. Genobo boten. Ya, gambaran yang kita ketahui bersama, Sunan Kalijogo yang sebelumnya suka mencuri, suka merampok, ketemu dengan gurunya, akhirnya menjadi waliullah. Nah, itu begitu contohnya. Ini, jadi ini merupakan kedudukan seorang guru sejati, menjadikan murid-muridnya sangat mencintai Allah. Karenanya Allah pun membalas mencintai murid-muridnya ini. Nah, orang yang tugasnya di dunia begini, menjadikan para hamba mencintai Allah dan menjadi sebab Allah
cinta kepada hamba, orang inilah yang menjadikan atau membuat para nabi dan kaum syuhada cemburu karena kedekatan derajat mereka di sisi Allah ketika hari kiamat. Ini. Qala sama'atul imam, tilka hiya raddatul masyikhah. Inilah derajat seorang syekh. Ini derajat seorang syekh. Wahya ala radbi, wahya niyabatun nubuwah fi tariq ilallah wa dalalah alaih. Syekh atau guru sejati itu. Kita harus catat. Seorang guru sejati adalah dia yang bisa menyebabkan kita, menyebabkan muridnya itu semakin mencintai Allah, menjadi jalan menuju Allah. Mudah-mudahan kita termasuk murid-murid yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan khusus, dan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.